Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyuhal ikhwah teman-teman. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua. Kali ini saya ingin menjelaskan dan menganalisis lingkup standar nasional pendidikan ya. Standar nasional pendidikan di Indonesia itu ada 8 ya. Standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan di Indonesia itu ada 8. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan atau disebut dengan SKL ya. Yang kedua adalah standar isi. Standar isi itu isi apa yang akan dicapai oleh suatu pendidikan. Yang ketiga adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan ya. Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini ada standarnya, misalnya guru itu harus minimal S1 ya. Tenaga kependidikan juga sama, misalnya tenaga perpustakaan itu harus lulusan apa. TU itu harus minimal pendidikannya apa gitu ya. Standar proses ini bahwa prosesnya itu harus sesuai standar. Itu batas minimal proses, misalnya harus menyenangkan, misalnya harus interaktif, misalnya harus berbasis berpusat kepada siswa dan lain sebagainya. Itu kan standar proses. Standar sarana prasarana misalnya ruang kelasnya minimal untuk sekolah dasar berapa ya kan. Standar sarana dan prasarana minimal jumlah toiletnya berapa untuk sekian siswa gitu. Itu ada standar minimal. Standar pembiayaan juga sama, minimal berapa untuk satu siswa. Untuk satu siswa itu pembiayaan yang dibutuhkan itu berapa. Standar pengelolaan, jadi ada standar pengelolaannya itu berbasis manajemen ya. Manajemen ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kontrol, ada evaluasi. Dan standar penilaian pendidikan. Nah, jadi penilaian pun ada standar. Misalnya untuk kognitif menggunakan instrumen apa, untuk sikap menggunakan instrumen apa, untuk keterampilan menggunakan instrumen apa. Standar nasional ini ada di PP, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jadi itu standar nasional pendidikan di Indonesia ya. Jadi dikeluarkan tahun 2005. Kalau pendidikan tinggi standarnya ditambah 2, ada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk pendidikan tinggi ini 8 standar ditambah dengan 2 standar yang lainnya itu ya. Nah, lembaga-lembaga pendidikan atau kegiatan-kegiatan pendidikan itu akan baik, akan disebut ideal kalau standar-standar ini terpenuhi. Kalau standar-standar ini tepat, SKL, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk linearitas pendidik ya. Misalnya guru bahasa Arab adalah alumni PBA, itu standar pendidiknya tinggi tuh.
Kalau guru PAI atau alumni PAI ngajar bahasa Arab itu standarnya sebetulnya lebih cenderung rendah, apalagi guru matematika diajar oleh alumni PBA itu rendah sekali. Jadi standar-standar ini akan menentukan bagaimana kualitas daripada pendidikan. Jadi tidak cukup hanya satu aspek disebut pendidikan itu bagus. Jadi harus memiliki 8 standar pendidikan. Bagi alumni PBA, ke-8 ini harus betul-betul hafal ya. Ada SKL, standar isi, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar proses, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian pendidikan. Sahabat-sahabat, teman-teman yang berbahagia, jadi ke-8 ini harus betul-betul ya nanti. Nah, guru posisinya di mana? Nah, guru ini guru melihat dari SKL, ini guru bagian guru ya. Standar isi, ini guru, standar proses, itu bagian dari guru. Standar pendidik dan tenaga kependidikan itu bagian dari guru ya. Standar penilaian ya, enggak, standar pendidik dan tenaga pendidikan ini bagian dari manajemen sekolah. Sementara manajemen sekolah ini dia ngurusin standar pendidik, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Nah, guru ini fokus kepada 4. Yang 4 ini yang masuk ke dalam kategori kurikulum gitu ya. Guru itu ngurusin sesuai dengan bidangnya masing-masing, dimulai dari tujuan itu berarti SKL ya, standar kompetensi lulusan, nanti dijabarkan menjadi KIKD ya. Kalau di K13 itu kan KIKD. Kemudian dijabarkan lagi menjadi standar isi, materi pembelajaran akan disampaikan seperti apa. Kemudian standar proses, strategi yang akan digunakan seperti apa langkah-langkahnya, dan standar penilaian, bagaimana penilaian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Saya kira itu teman-teman semua, sahabat-sahabat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.